Shalom, selamat sore Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih. Kita akan kembali mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di hari Rabu tanggal 20 November tahun 1924 yang berjudul Nubuatan Perjanjian Lama tentang Yesus bagian yang kedua. Sebelumnya mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat-Mu, tuntunan-Mu untuk kami boleh mempelajari sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong sehingga kami boleh mengerti, bahkan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, ayat inti kita pada sore hari ini terambil dari Yohanes 5 ayat 39 sampai dengan ayat 40. Demikian bunyinya, Yesus berkata kepada para pemimpin agama, "Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu." Ayat ini saudara diambil dari sebuah perikop yang berjudul Kesaksian Yesus tentang dirinya. Nah, apa yang diungkapkan oleh Yohanes tentang Yesus sebagai penggenapan nubuatan mesianis, kita akan lihat dalam ayat-ayat berikut ini. Tidak diragukan lagi bahwa kelahiran, kehidupan, kematian Kristus telah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Bukti yang menakjubkan tentang identitasnya sebagai Mesias yang dinanti-nantikan. Yohanes menunjuk kepada ayat-ayat Perjanjian Lama secara berulang-ulang. Ini untuk menjelaskan tentang siapa Yesus dan juga mengapa kita harus percaya kepadanya dan menerima keselamatan yang Ia tawarkan. Baiklah, kita akan melihat beberapa kitab atau ayat-ayat yang ditulis oleh Yohanes dibandingkan dengan beberapa tulisan-tulisan dalam kitab Perjanjian Lama. Ya, kita akan melihat ada paling tidak dua hal besar ya, yang kita akan melihat Yohanes 12 ayat 13, kita bandingkan dengan Mazmur 118 ayat 26. Di dalam Yohanes 12 ayat 13 dikatakan, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Lalu dalam Mazmur 118 ayat 26 dikatakan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, Yesus datang mengendarai seekor keledai muda. Ya, ada tertulis ya di dalam Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Dia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Jadi kita melihat penggenapan nubuatan tentang bagaimana Yesus akan datang memasuki Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai. Nah, apa yang dinubuatkan dalam Mazmur 118 ayat 26, Zakaria 9 ayat 9 ternyata dituliskan kemudian oleh Yohanes. Dan apa yang dituliskan itu adalah sebuah fakta yang dialami oleh Yohanes sendiri. Nah, kemudian nubuat-nubuatan tentang mesianik ini sering membahas dinamika tentang hubungan kemanusiaan, ya. Bagaimana karakter-karakter manusia itu dinyatakan. Mari kita lihat, kita mempertimbangkan dua contoh. Yang pertama adalah nubuat tentang apa yang dituliskan dalam Mazmur 41 ayat 9. Ya,
Mazmur 41 ayat 9 meramalkan bahwa sahabat Yesus itu adalah orang-orang yang mengkhianati dia. Ya, sahabat Yesus adalah orang-orang yang mengkhianati dia. Ya, dikatakan barang siapa makan rotiku, ia telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Yohanes 13 ayat 18 berkata demikian. Dan kemudian kita lihat Zakaria 13 ayat 6. Dikatakan apabila ada orang yang bertanya kepadanya, luka apakah yang ada di badanmu itu? Lalu dia akan menjawab, itulah luka yang aku dapat di rumah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku, contoh yang kedua, kita melihat tentang pengkhianatan. Pengkhianatan yang dilakukan oleh murid Yesus. Dan yang berkhianat itu dikatakan sebagai sahabat-sahabatnya. Ya, kita melihat nubuatan tentang murid yang akan mengkhianatinya. Kita lihat di dalam Mazmur 41 ayat 9. Nah, jadi apa yang dapat kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah Perjanjian Lama adalah pusat bukan hanya bagi Injil Yohanes, tetapi bagi seluruh Perjanjian Baru. Pembenaran tentang Yesus, siapa dia, dari mana dia berasal, apa yang telah dia lakukan dan apa yang akan dia lakukan, semuanya telah dinyatakan. Masalah yang kedua adalah dengan para pemimpin agama. Mereka mengetahui firman yang tertulis, tetapi mereka sayangnya tidak mengetahui firman yang hidup. Yesus sendiri bersaksi tentang hal ini, tentang kegagalan ini. Dia berkata, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu memperoleh hidup yang kekal. Ya. Mereka menyangka bahwa dengan mempelajari kitab suci, mereka memiliki hidupnya kekal. Kemudian dikatakan, tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, tetapi kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, panggilan kepada kita semua adalah semoga kita semua bersedia membuka hati dan pikiran kita terhadap kebenaran. Karena seperti apa yang Yesus katakan, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 32. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini membuat kita semakin mau mempelajari tentang kebenaran firman Tuhan, karena dengannya kita akan dimerdekakan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.